Terus akhirnya pada saat kita lagi cerita tentang sosok ini, itu tiba-tiba semilir bau duren dan sampah. Nggak lama kita habis ngobrol-ngobrol kayak gitu, itu tiba-tiba bohlam di kamarnya Mas Edo pecah. Pecah ya? Pecah. Gila. Nah, si dia sih nggak ngelihat, tapi penglihatan gua itu adalah kepala ngelinding, dan itu mukanya tirus, gelinding gitu. Jadi gelindingnya bukan begini kayak bola gitu, tapi gelinding kayak roda. Iya, jadi mukanya muter kelihatan. Iya, mukanya tuh ngadepnya ke sini. Buset dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Saputra Kristiansyah. Seperti biasa nih, malam ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat berada di salah satu kos-kosan. Kita kenalan dulu, sebelah gue ada Mbak Sinta. Halo Mbak. Halo. Sehat Mbak? Sehat alhamdulillah. Nah, sebelumnya terima kasih banget nih Mbak, udah mau main lagi nih Kisah Tengah Malam. Nah ini kan cerita tentang kos-kosan nih Mbak. Itu ngekos di sana apa gimana? Sebenarnya gue nggak ngekos di sana sih, ini jadi temen deket gitu yang ngekos di sana. Oh, gitu. Berarti sering main nih, sering kos-kosan temen. Nah, gitu. ternyata emang kos-kosannya angker. Kos-kosannya angker. Oke. Nah itu di daerah mana tuh Mbak kos-kosannya? Di daerah Pasar Rebo. Oh, Pasar Rebo. Oke. Dan kalau boleh tahu itu tahun berapa tuh Mbak sering main di sana itu? Temen gue itu ngekos tahun 2015, berarti ya kisaran itulah, karena memang temen gue juga nggak lama sebenarnya di kosan itu. Gitu. Kurang lebih berapa bulan tuh di situ? 2-3 bulan lah kali ya. Oh, 2-3 bulan. Nggak betah karena gimana? Gangguan ya? Gangguan dari kos-kosannya. Tapi bukan emang harganya mahal ya? Enggak, malah harganya murah banget. Oh, murah? Murah. Buset. Kalau boleh tahu berapa tuh? Jadi waktu 2015 itu kisaran di daerah situ harganya masih 700-800, tapi itu 450. Oh, lumayan lah ya, murah ya. 450. Iya, ibaratnya untuk harga di Jakarta lah ya. Iya. Itu jatuhnya murah lah ya. Iya, di sekitar situ masih tinggi-tinggi dan di situ murah. Oke. Gitu. Dan itu kalau boleh tahu nih, temen ngekos di situ karena emang deket kerjaan atau gimana? Kerjaan. Oh, kerjaannya deket di situ gitu. Oh, jadi emang milih kos di situ. Kebetulan dapat harga murah nih. Dapat harga murah dan lokasinya itu strategis. Jadi nggak jauh dari jalan raya, itu masuk ke kosan, memang kosannya di dalam gang. Cuma hanya 80 meter lah dari jalan raya gitu. Iya. Itu udah strategis, murah. Strategis, murah ya kan? Udah. Orang nggak mau itu ya langsung. Iya benar. Lempatin gitu ya. Betul. Oke. Untuk cerita lengkap gimana kita tahan dulu nih Mbak ya. Oke nih, seperti biasa nih buat kalian nih yang mau cerita juga jadi narasumber di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian nih yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak, jadi nggak usah lama-lama lagi nih. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi tahun 2015 ini kebetulan temen deket ya gitu. Bisa dibilang kayak saudara, ketemu gede lah ya. Gitu. Dan perempuan juga, namanya Dea. Jadi Dea ini dia dapat kerjaan kebetulan di daerah Pasar Rebo. Cari kosan, akhirnya ketemulah satu kosan yang memang sangat recommended dalam arti analisa kita ya. Karena pertama harganya murah. Terus nggak jauh dari jalan utama, jadi di situ nggak jauh kalau kita mau cari makan atau apa gitu. Iya. Walaupun masuk ke dalam gang ini kosan, tapi hanya sekitar 80 meter dari jalan raya gitu. Jadi aksesnya oke lah, ya kan. Terus ditambah lagi kosan ini juga lumayan besar, ada 10 kamar. Jadi 5 di bawah, 20 kamar, 10 kamar di bawah, 10 kamar di atas. Gede berarti ya? Besar, kosannya besar. Nah, jadi kebetulan saat itu Dea ini menempati lantai 2. Nah, jadi pada saat Dea ini memutuskan untuk ngekos di situ, kita nggak lama-lama tuh bantuin Dea pindahan atau lain sebagainya lah. Nah, memang pada saat kita pertama kali pindahan itu beberes, tidak menemukan sesuatu yang
mencurigakan atau mengkhawatirkan gitu ya. Terus dan kebetulan juga kelihatannya kayak oke, kosan ini banyak penghuninya kok gitu, rame. Cuma di lantai atas itu memang ada beberapa kamar yang kosong dalam arti bukan tidak berpenghuni, tapi kayak penghuninya datang ke situ mungkin hanya seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Hanya sebatas untuk rumah singgah gitu. Jadi sering dipekerjakan di luar kota atau apa. Nah akhirnya pada saat kita sudah beres di situ semua, Dea ini udah mulai menempati tempat kosnya itu. Gue sering beberapa kali yang main ke tempatnya Dea ini gitu. Nah karena berhubung kadang-kadang gue yang suka datang duluan atau Dea yang suka datang duluan, jadi ibaratnya kayak kita punya kunci serep lah nih berdua gitu. Nah saat itu adalah sore kalau nggak salah, itu menjelang maghrib. Jadi kebetulan gue yang ada di situ duluan nih, karena gue pulang kerja lebih awal kan. Jadi gue kesana dan Dea ini belum sampai di kos-kosannya. Jadi untuk informasi aja, di sebelah kamar kosan kita itu ada penghuni perempuan, tapi jadi dia suami istri tapi nikah siri gitu ya. Namanya itu Tiara. Nah si Tiara ini tuh sering ngobrol lah, maksudnya beberapa kali ngobrol sama kita tuh pada saat kita lagi beberes, kita lagi ini gitu ya. Pertama kali masuk ke situ, si Tiara ini suka bilang bahwa nggak takut ngekos di sini. Nah kita kan sebenarnya kayak bertanya-tanya ya, jadi kayak yang ini harga murah, jangan-jangan ada sesuatunya gitu. Tapi saat awal-awal itu kayak Tiara ini hanya pembuka omongannya tuh seperti itu, jadi tidak melanjutkan secara detailnya apa yang dia iniin lah. Intinya semoga betah ya tuh di sini. Karena kebetulan Tiara ini memang sudah menghuni kosan itu selama 1 tahunan kalau nggak salah. 1 tahun gitu. Jadi memang udah lama. Jadi hari itu adalah kebetulan kosan Dea ini kan di lantai 2. Dan itu benar-benar deket tangga naik di lantai 2. Jadi begitu tangga sebelah kiri ini naik, itu langsung kosannya Dea. Nah pada saat itu kan gue sendirian nih di kosan. Dan itu tuh menjelang maghrib. Nggak tahu kenapa, mungkin gue kecapean atau gimana, gue tuh ngantuk banget saat itu. Ngantuk banget, sampai akhirnya gue mungkin tertidur ya. Gue tertidur, tiba-tiba dalam mimpi gue nih, gue mimpi adalah gue melihat ada sepasang cewek dan cowok. Sepasang cewek dan cowok, nah itu deket pohon duren. Jadi dalam mimpi gue tuh jelas banget. Cewek dan cowok dekat pohon duren, bahkan di situ ada air pancuran yang gue meyakini itu adalah mata air. Jadi sepertinya kebun gitulah ya. Kebun. Nah nggak lama setelah gue ngelihat sepasang cewek cowok ini, tiba-tiba view gue berubah ke suatu acara pernikahan. Nah tiba-tiba gue ngelihat lah cewek ini ngegantung di atas pohon. Pohon duren itu? Pohon duren itu. Ngegantung di atas pohon kan. Nah yang membuat gue kebangun adalah muka perempuan ini tuh kayak mendekat ke hadapan gue. Jadi posisinya adalah gue seakan-akan menghadap ke pohon duren dan ke pancuran air ini gitu dalam mimpi gue itu. Dan gue melihat perempuan ini ngegantung, terus tiba-tiba dia tuh langsung ngedeket ke gue, ke muka gue. Dan itu posisinya matanya itu yang hitam banget gitu. Hitam banget, terus mukanya pucat banget. Nah saat itu gue kaget kebangun. Gue kebangun kaget, terus rasanya gue bilang gini nih, apa? Ini kayak seperti mimpi tapi kok nyata banget ya. Itu seakan-akan memang muka perempuan itu tuh ada di depan gue gitu. Ya kan? Nah terus kan di mimpi itu kan gue ngelihat perempuan ini ngegantung di pohon duren kan. Nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak ini mimpi yang bukan mimpi nyata ya. Gue takut dong, gue ketakutan karena pas saat itu juga gue kebangun rasanya itu udah maghrib, udah azan maghrib gitu. Terus gue memutuskan untuk yang gue mau ke kamarnya si Tiara deh gitu. Karena takut gitu, gue ke kamar Tiara deh sambil nunggu si Dea dateng kan. Gue ngunci pintu nggak tahu kenapa itu susah banget. Nah pada saat gue lagi berusaha ngunci pintu itu, gue nyium bau duren. Bau duren? Bau duren. Bau duren dan gak lama kemudian gue nyium bau sampah. Gue mulai panik tuh karena pada saat gue nyium bau duren itu gue kebayang adalah mimpi gue cewek itu menggantung di pohon duren.
Akhirnya setelah gue berusaha untuk ngunci pintu kamarnya Dea ini dan jalan ke kamar Tiara, itu mungkin jarak antara pintu kamarnya si Dea sama pintu kamarnya Tiara ini nggak jauh, paling cuma sekitar 2 meteran lah. Gitu. Sebelah-sebelahan ya? Sebelah-sebelahan kan itu. Tapi tuh rasanya jauh banget gue jalan ke arah situ ya. Kayak seakan-akan gue jalan tuh kayak nggak nyampe-nyampe gitu loh. Udahlah tuh, terus sampai akhirnya gue ngetok kamarnya si Tiara kan. Terus pada saat itu Tiara ada di situ sama si suaminya ini, suaminya namanya Bobby. Nah pas dibuka, Mbak Sinta, kenapa Mbak Sinta gitu? Terus gue bilang, gue boleh nungguin di sini nggak? Gue bilang gitu kan, gue nunggu di sini boleh nggak? Soalnya dia belum datang gitu. Ya udah akhirnya boleh gitu. Mbak kenapa Mbak, lo kayaknya kok ketakutan gitu ya? Terus gue cerita lah, gue nggak tahu ya, gue mimpi apa enggak. Tapi tadi tuh gue ngantuk banget dan gue kayak ketiduran. Nah tiba-tiba gue baru sebentar tidur, itu kok gue ngimpi begini gue cerita. Kan mereka udah penghuni lama ya. Akhirnya si Bobby ini cerita nih sama gue, dia bilang gini, lu mah kayaknya bukan mimpi Mbak. Lu tuh diperkenalkan dengan penghuni yang ada di kosan sini. Oh, oke. Gitu. Nah terus gue penasaran dong. Terus kan gue cerita dalam mimpi gue ada cewek menggantung di pohon duren. Tapi terus pas gue keluar dari kamar kok gue nyium bau duren dan gak lama kemudian bau sampah. Nah terus si Bobby ini bilang, asal lo tahu ya Mbak, ini di belakang kos-kosan sini katanya itu ada pohon duren. Oh ada? Ada. Itu jadi pada saat kita di situ gitu ya, kita nempatin kosan itu, si Dea nempatin kosan itu kita sama sekali nggak notice ada pohon duren. Karena memang pohon duren itu ada di belakang kosan, jadi nggak kelihatan gitu. Ya, udah. Jadi singkat cerita adalah si Bobby ini kasih tahu sejarahnya begini nih Mbak. Dulu itu memang ada cewek di pohon duren itu. Sesuai berarti mimpinya. Iya betul. Dan kenapa lu cium bau sampah? Dulu di bawah pohon duren itu adalah tempat pembuangan sampah warga. Oh iya. Jadi dia bilang, gua rasa itu bukan mimpi tapi penghuni sini berkenalan dengan lu. Waduh, gue bilang gini kan sebenarnya kan gue bukan penghuni, gue hanya tamu yang ada di situ gitu ya. Ngapain dia memperkenalkan nama gue bilang gitu. Tapi gue bilang di situ gue ngelihat ada pancuran, ada mata air. Ya mungkin itu dulunya katanya kan. Nah, jadi si Bobby ini cerita adalah, mungkin Bobby juga tahu cerita ini dari warga sekitar situ ya. Karena kan dia memang sudah lama di situ, sudah 1 tahunan. Terus dia bilang gini, jadi sebelumnya di itu ada pohon duren dan itu masih kosong. Jadi belum ada rumah-rumah warga. Pemukiman di sekitar kosan itu tuh rapet-rapet Putro gitu. Oh iya. Jadi dari balkon lantai 2 aja itu view kita adalah genteng rumah warga. Iya, bener. Terus dia bilang itu udah ada beberapa kali Mbak orang yang mau nebang pohon ini. Tapi itu bahkan ada yang celaka, ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Sampai akhirnya dia bilang kalau Mbak pengen tahu posisi pohon duren ini benar-benar ada di tengah-tengah pemukiman warga. Kan aneh ya, karena ya memang begitu. Itu pohon nggak bisa ditebang. Jadi warga kayak nggak mau ngambil resiko untuk nebang pohon itulah. Akhirnya nggak lama tuh ya, malam lah, agak malam tuh dia pulang kan. Nemuin gue lah tuh di tempatnya si Tiara. Terus, Mbak, lo kenapa nunggu di sini gitu kan? Terus udah ntar aja deh gue ceritanya gitu. Si dia ini agak curiga lah ya, maksudnya ada kejadian apa nih? Kenapa lu di sini? Kenapa nggak di kamar gue gitu? Cuma berhubung ini dia baru menghuni situ, kan gue kasihan juga ya kalau gue cerita secara gamblang gitu. Udahlah, terus akhirnya kenapa Mbak? Enggak, nggak apa-apa, gue iseng aja gitu daripada di kamar sendirian kan, gue bilang gitu. Akhirnya gue mampir aja ke tempat Tiara, kebetulan dia ada di kosan gitu. Nah terus gue balik tuh ya, malam itu gue balik lah. Ya mungkin gak terjadi apa-apa sama si Dea ini kan. Sampai besok lusanya lah gitu. Besok lusanya gue ketemu lagi sama Dea. Terus dia cerita nih sama gue. Jadi dia itu habis ngobrol-ngobrol sama Tiara. Dan menurut Tiara, setiap kali dia berdiri di balkon depan kos-kosannya itu, depan kamar kosnya, dia selalu ngelihat sesuatu yang menggelinding di atas genteng rumah warga di depan kosannya. Oh, depan kos-kosan tadi? Iya, kan depan kos-kosan tuh ya. Iya. Jadi ini benar-benar balkon gitu, lantai 2, lantai 1. Nah ini tuh udah genteng rumah warga. Iya. Karena kan di gang gitu kan.
Tiara bilang suka ngelihat sesuatu yang menggelinding di situ. Nah, terus ditambah lagi adalah si Bobby ini itu cerita juga sama Dea bahwa dia itu sering ngelihat Tiara kayak ngobrol sendiri. Udah, tapi berhubung Dea ini belum mengalami apa-apa gitu, jadi akhirnya dia berpikir cuma yang oke lah, mungkin lo orang yang sensitif atau lo orang yang peka sehingga lo mengalami kejadian ini, tapi gue mah enggak gitu ya. Si Dea pikirnya gitu. Terus akhirnya dia ceritakan sama gue, Mbak, kata si Tiara begini. Gue ragu tuh ya, gue pikir gue mau cerita apa enggak ya, tapi ya berhak lalu tahu tentang kondisi di kosan ini. Paling enggak lu antisipasi lah gitu. Akhirnya gue cerita tuh tentang gue mimpi si cewek ini, kayak gitulah. Terus berarti cerita lo sebenarnya sama, si Bobby juga cerita sama gue, kata dia. Berarti si Bobby udah ngasih tahu juga kan gitu. Ya udah, terus akhirnya mungkin keesokan harinya gitu ya. Jadi malam itu sih nggak ada apa-apa tuh, nggak ada apa-apa sampai dengan gue balik gitu pulang. Nah, sampai keesokan harinya, jadi di lantai bawah itu ada satu kamar yang dihuni sama 5 orang gitu. Dan pekerjaan mereka adalah ekstras. Apa itu ekstras? Ekstras itu jadi kayak figuran peran pembantu di dalam sebuah film atau apa gitu ya. Nah, jadi kerjanya ekstras ini tuh kan memang kayak syuting sampai malam, syuting dini hari, kayak gitulah. Nah, pada malam itu mereka berlima tuh ada di kosan. Tapi yang 3 sudah tidur karena kecapean. Nah, yang 2 ini tuh masih ngobrol gitu. Jadi si dia ini dengar kayak ada orang teriak di bawah, teriak histeris terus nangis jerit-jerit gitulah. Dia ngelongok kan dari balkon tuh, terus itu kok rame banget di bawah tuh, rame gitu, udah pada ngerubung segala macam. Nah, di bawah itu juga ada yang ngekos, 2 orang laki-laki, dia tukang kos kaki yang jualan punya kios di Pasar Rebo gitu. 2 orang tukang kos kaki ini berteman nih, dan mereka juga udah penghuni kos lama, jadi mereka tinggal di lantai bawah. Terus pas kebetulan hari itu tuh gue datang ke kosan Dea. Terus gue tanya kan pas gue lewat bawah, gue bilang kenapa? Itu ada yang kesurupan, Mbak, ada yang kesurupan gitu. Tapi ya gue tidak mau menambah kepanikan di lantai bawah itu. Ya gue akhirnya nyamperin dia ke lantai atas lah, lantai 2. Terus Mbak Sin, itu ada yang kesurupan katanya di bawah, kata dia gitu. Iya tuh tadi ada itu tukang kos kaki tuh cerita gitu kan, ada yang kesurupan. Terus kata si dia gini kan, itu lumayan loh, udah jerit-jerit dari tadi, nangis-nangis gitu kan. Terus pengen tahu juga sih, penasaran kenapa gitu. Nah, akhirnya udah mulai mereda tuh ya, udah mulai nggak teriak-teriak, udah nggak nangis-nangis. Si ibu yang punya kosan ini tuh dia nggak tinggal di dalam kosan, tapi di samping kosan. Jadi itu rumahnya dia di situ. Nah, pada saat terjadi keributan, ibu kos ini datang dong ke kosan itu, pengen tahu kronologisnya tuh seperti apa sih gitu. Kok bisa terjadi seperti ini? Akhirnya si temennya ini kan ada berlima nih tadi di dalam kamar, 3 kan udah tidur, 2 nih mereka ngobrol. Jadi posisi kamar itu semuanya, baik lantai atas, lantai bawah, itu bentuk bangunannya tuh sama. Jadi kayak masuk pintu, tuh jendela, terus belakangnya ini kamar mandi. Gitu. Jadi kamar mandi itu berderet semua di bagian belakang tuh. Yang di atas pun sama begitu. Udah kan, jadi kejadiannya adalah 3 orang dari 5 ini udah tidur. Nah, yang 2 ini belum tidur. Yang 2 ini lagi ngobrol. Nah, 1 nih yang kesurupan itu memang ngobrol nyender ke tembok deket pintu, ngadep ke kamar mandi. Jadi menurut si temennya ini, si yang kesurupan ini tuh bilang pada saat lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba tatapannya kosong, mandang ke pintu kamar mandi. Dia itu siapa? Gitu. Jadi dia ngelihat ada sosok perempuan, tapi ngebelakangin dia, nempel di tembok pintu masuk depan kamar mandi. Nempel. Nah, nggak lama kemudian tuh perempuan yang dia lihat masuk ke dalam kamar mandi. Gitu. Jadi dia nunjuk, itu siapa gitu kan. Udah, nah temennya kaget, tapi temennya itu hanya melihat sekelebat.
Tapi masuk ke dalam kamar mandi. Nggak lama setelah dia masuk kamar mandi, dia langsung teriak. Oh, gitu. Kesurupan. Langsung kesurupan gitu. Jadi teriak-teriak histeris lah gitu. Nah terus udah makanya kata si ibu kos gitu, saya udah wanti-wanti dari awal, jangan ada yang macem-macem deh di kosan ini. Gitu. Nah kondisinya saat itu si Tiara sama Bobby ini belum nikah nih. Jadi ibaratnya kayak masih kayak kumpul kebo gitu ya. Jadi kosan ini memang bebas laki perempuan, tapi memang ibu kosnya ini agak straight gitu orangnya. Udah jadi tanpa sepengetahuan ibu kosnya juga mungkin ya si Bobby ini suka nginep di sana atau gimana. Udahlah tuh sampai akhirnya jangan macem-macem pokoknya di sini gitu. Kalau sana macem-macem ya tanggung sendiri akibatnya karena penghuni sini nggak suka gitu lah. Tapi ya mereka ini bertanya-tanya penghuninya itu siapa gitu dan kayak apa gitu kan. Nah yang lucunya itu Putro pernah ada kejadian gitu, walaupun gue nggak mengalami sendiri ya, tapi itu kesaksian dari mereka yang ada di sana. Jadi si tukang kaos kaki yang ngekos di situ itu pernah dua-duanya sama-sama ngelihat sosok perempuan ini. Oke. Yang lucunya itu tembus dari kamar ke kamar. Tembus ke jalan itu? Tembus jalan. Jadi melalui kamar mandi. Jadi dari tembok depan kamar mandi ini ngilang masuk ke kamar mandi ini, ternyata nembus ke temboknya ini masuk ke kamar mandi satu lagi. Iya. Jadi dua tukang kaos kaki ini tuh mereka kalau melihat atau mengalami sesuatu tuh WhatsAppan dan teleponan. Jadi pada saat yang satu mengalami dan nge-WhatsApp telepon, yang satunya bilang, lah ini lewat kamar gue. Udahlah, akhirnya singkat cerita beberapa kali kan gue main ke tempatnya dia juga. Nah saat itu malam itu nih, itu sekitar jam berapa ya? Jam 11-an mungkin. Jam 11-an malam tuh dan weekend. Jadi kita tuh kayak lagi pada nongkrong tuh di kosannya dia. Termasuk di situ ada cowoknya dia nih. Ada cowoknya dia. Nah, di lantai 2 itu ada memang satu kamar yang penghuninya tuh jarang datang. Jadi kayak seminggu sekali, kadang dia di situ atau 5 hari sekali gitu. Pokoknya nggak tiap hari stay di kamarnya dia. Nah, pas lagi kita hangout itu malam Sabtu atau malam Minggu gitu ya, weekend. Kebetulan nih si Mas Edo lah, anggap aja namanya Mas Edo gitu. Kebetulan dia ada tuh, gitu di kamarnya dia. Nah, terus kan kita kayak gini ya, kita nggak pernah ngobrol-ngobrol sama si Mas Edo ini karena memang jarang ketemu ya sebagai penghuni baru gitu ya. Akhirnya kita tuh yang nyapa gitu, Mas. Gitu. Dan kebetulan si Tiara dan si Bobby ini juga ada di kamarnya dia. Jadi akhirnya kita bareng-bareng tuh berenam kan. Jadi gue, Dea, pacarnya Dea, Tiara, si Bobby sama si Mas Edo. Berenam. Kita pada ke kamarnya dia tuh semua karena dia yang kayak sini ngobrol sini dia. Gitu ngajak gitu kan. Nah, terus akhirnya kita pada ke kamarnya dia semua. Yang pertama kali bikin gue tercengang adalah di dalam kamarnya Mas Edo itu ada 5 kipas angin. 5? 5. Sepanas itu? Iya, jadi kos-kosan itu memang daya listrik kecil. Satu kamar itu hanya dipatok 450 watt. Jadi nggak bisa pasang AC mungkin gitu ya. Nah, di kamarnya si Edo ini itu ada 5 kipas angin loh. Jadi satu benar-benar di tengah-tengah kamar gitu ya. Jadi di sebelah lampu kamar satu, terus udah gitu di pojok-pojok begini 2, 3, di bawah itu kipas meja 2. Jadi ada 5 kipas angin. Nah pada saat kita nongkrong itu pun kita kan nggak di dalam kamar ya. Jadi kita kayak di luar kamar juga gitu. Karena kan nggak mungkin kamar sekecil itu kita berenam masuk di dalam ya kan. Apalagi misalkan yang cowok-cowok pada ngerokok apa gitu. Udahlah, terus penasaran nih, akhirnya gue tanya ya, lo jualan kipas gitu ya. Terus udah gitu dia bilang gini, nggak tahu nih kenapa, emang hawa di kamar gue itu panas banget. Jadi pada saat gue tidur memang kipas ini semua gue nyalain, bahkan pintu kadang gue buka. Memang kita ngerasa kok, jadi ibaratnya kita nih yang duduk nongkrong di luar itu pada saat ngeginin tangan aja nih ke kamar dia itu panas. Oh iya, kayak beda hawa gitu ya. Hawa itu benar-benar beda drastis. Walaupun itu udah dibuka dan kipas dinyalain gitu, lampu juga nggak terang kok. Lampu itu cuma satu lampu di atas gitu.
kok emang sebegitu panasnya ya gitu kan. Nah akhirnya dari obrolan kita yang gabut itu gitu, akhirnya ceritalah nih tentang keadaan di kosan itu. Terus dia bilang gini, bagusnya sih gue itu nggak pernah stay di sini lama-lama gitu. Terus ditambah lagi Tiara bilang, gue itu sering ngeliat cewek katanya gitu, duduk di balkon dan dia ngongkang-ngongkang kaki. Jadi ke lantai 1 ya, dia ngongkang-ngongkang kaki gitu kan. Terus mukanya tuh yang emang menyeramkan, tapi ya kita percaya itu adalah perempuan yang ganteng. Oh iya. Gitu. Nah terus akhirnya pada saat kita lagi cerita tentang sosok ini, itu tiba-tiba semilir bau duren dan sampah. Nyampur itu baunya? Iya, jadi duren dulu, tiba-tiba bau sampah. Okay. Dan itu semuanya nyium. Jadi karena nyanter. Gitu, nyanter banget baunya. Nggak lama kita habis ngobrol-ngobrol kayak gitu, itu tiba-tiba bohlam di kamarnya Mas Edo pecah. Pecah ya? Pecah. Bukan mati ya, tapi tar gitu. Jadi kita semua tuh kaget gitu. Kita semua kaget, terus si Mas Edo langsung notice, langsung bilang kayak gini, udah jangan dibahas lagi deh, kayaknya ada yang nggak suka gitu. Ya udahlah tuh, akhirnya kita mencoba untuk langsung silent tuh ya, seketika tuh langsung speechless semua. Terus yang ganti topik, berusaha untuk ganti topik gitu. Udah sampai akhirnya kita berusaha untuk mengalihkan pembicaraan tuh. Terus baliklah tuh ya ke kamar masing-masing tuh. Nah jadi si Tiara ini kan masuk ke kamarnya tuh. Nah saat itu Tiara ini dapat gangguan. Jadi kan dia tidur dalam kondisi kamar gelap gitu. Itu padahal gue masih ada di kamarnya si dia loh. Iya sebelahnya ya. Di sebelah ya. Nah jadi Tiara ini ngelihat ada sosok perempuan itu ngelewatin depan kamarnya dia. Karena kan lampu balkon nyala, lampu kamar dia mati. Berarti kelihatan dong. Iya. Tapi jalannya itu begini. Gitu. Kayak terbang gitu ya. Iya, jadi nggak tek kayak orang jalan gitu ya, tapi begini gitu. Nah, nggak lama dari situ gitu, dia cuma berpikir gini awalnya, ya namanya gue masih di sebelah, masih kedengeran suara-suara, jadinya nggak berpikir macem-macem gitu. Udah sampai akhirnya malamnya itu gue juga udah pulang dari situ. Jujur aja memang malam itu pada saat gue pulang dari situ gue ngerasa ada yang berbeda lah. Hawanya tuh beda banget dan nggak tahu kenapa, apa gue sugas apa gimana. Sepanjang gue turun dari lantai 2 ke lantai 1 itu gue selalu nyium bau duren dan bau sampah berganti-gantian. Jadi kondisinya kan kosannya Dea ini kan ada di dalam gang dong. Nah mobil gue kan parkirnya di luar di pinggir jalan gitu. Otomatis gue harus jalan keluar gitu sendirian. Nah saat itu memang ada cowoknya Dea kan lagi ada di situ, cuma kan gue nggak mau ganggu dengan nganterin gue doang ke depan gitu, apalagi ini ya belum inilah masih rame lah, masih banyak orang nongkrong gitu. Udahlah tuh, terus akhirnya gue jalan di tangga. Jadi pada saat gue turun tangga begini, gue tuh ngelihat ada orang naik ke atas. Papasan dong ya? Harusnya papasan kan? Iya. Harusnya papasan. Nah jadi gue ngelihat orang ini naik ke atas, gue turun tangga kan kelihatan gitu ya, ada orang naik ke atas. Tapi tiba-tiba lewat gitu kok nggak papasan gue. Nggak papasan? Nggak papasan. Berarti tiba-tiba dia ke atas? Kan lewatin ya, tiba-tiba gue udah di bawah kan. Terus gue bilang gini, lah tuh orang kemana? Gue celinguk-celinguk, tapi gue ngelihat ke atas, itu orangnya jalan ke atas. Berarti gue bertabrakan dengan dia sebenarnya. Iya. Tapi gue nggak ngeh gitu. Maksudnya gue hanya melihat orang ini hilang. Jadi sosok yang gue lihat adalah perempuan. Gitu. Perempuan tapi bukan penampilannya mengerikan pakai baju gaun putih atau apa, enggak ya. Jadi dia kayak pakai celana legging gitu. Perempuan biasa lah. Jadi menurut gue kayak penghuni kosan ya gitu. Tapi yang anehnya kok gue nembus gitu, karena ini tangganya tuh bener-bener kayak akses satu orang gitu. Jadi kalaupun kita jalan berbenturan gini lah, paling ngadu bahu dengan bahu gitu. Bahu ya gitu ya. Dan ketemu lah gitu. Tapi kalau ini enggak, dan itu tiba-tiba ada di atas.
Udah kan, akhirnya gue tetap jalan nih, gue jalan terus menyusuri gang itu kan. Kan gang itu keluar ke jalanan tuh cuma 80 meter, jadi kan gak jauh. Pada saat gue jalan keluar dari kosan, tuh gue ngerasa kayak ada yang ngikutin gue jalan di belakang gue gitu. Terus gue mikirnya gini ya, siapa ya? Gue nengok dong ke belakang gitu kan. Apa gue pikir si dia nyusul kali, nggak tega gue sendirian. Apa siapa lah gitu. Terus dilihat itu nggak ada. Akhirnya gue mempercepat langkah gue. Udahlah sampailah tuh di jalanan itu ya, di pinggir jalan mobil gue, alhamdulillah gue bilang gitu. Nah jadi dari jalanan itu sebenarnya kelihatan tuh ke balkon kosan lantai 2 tuh kelihatan. Nah, pas gue mau masuk ke dalam mobil, gue iseng tuh kayak gue lihat ke arah kosan. Awal gue pikir dia, jadi dia pindah duduk mungkin di luar balkon, gitu kan? Karena gue ngelihat itu ada perempuan duduk di balkon, dan itu di depan kamarnya dia. Kan gue pikir masih ada dia kan di situ sama si cowoknya ini kan. Tapi yang gue heran, ini orang kok ngadepnya itu ke balkon ke bawah, bukan di ngadep ke kamar dia. Ya gue pikir kalau seandainya duduk di situ ngadepnya ke kamar dong, normalnya gitu kan. Kan ada cowoknya di kamar. Kok ini enggak, yang duduk di balkon gitu, terus kakinya jadi ke bawah gini, terus gitu-gitu. Uncang-uncang kaki. Uncang-uncang kaki. Jadi ke bawah gitu kan, dia duduk di balkonnya, di pagar balkon. Wah, gue bilang gitu, nih setan kayaknya nih, gue bilang gitu. Gila ya, weekend lo ini gitu kan, dan di situ masih ramai orang nongkrong. Lagi itu di depan kamarnya dia masih ngobrol sama cowoknya gitu. Iya benar. Terus akhirnya pas gue masuk ke dalam mobil, gue spontan gue tuh yang gue lakukan saat itu adalah nelpon sih dia dong. Dia, gue udah di mobil nih, gue bilang gitu. Lo masih di situ kan? Iya masih lah. Pintu kamar lo ditutup, dibuka. Gue bilang gitu. Dibuka, lo lihat ya keluar ke balkon. Lo lihat ada yang duduk nggak di situ? Gue bilang gitu kan. Udah. Nah, terus dia ngeliat tuh si Dea ini mungkin ngintip gitu. Tapi gue masih di mobil tuh, belum jalan kan. Gue nelfon dia. Terus dia bilang, nggak ada sih, anjir ini bau apa nih? Gitu. Jadi dia nggak ngelihat, tapi dia nyium bau. Gila nih bau apa nih? Siapa nih yang makan durian? Kedengeran kan di suara teleponnya tuh. Terus gue bilang gini, dia mendingan si cowok lo itu udah suruh pulang deh. Gue bilang gitu kan, udahan deh gitu. Ininya terus, bau sampah lagi, pokoknya gitulah. Nah terus dia, gue bilang gitu, lo inget gak sih yang gue ceritain? Udahan deh, mendingan udahan deh. Gue bilang gitu, dia suruh pulang. Udah lu masuk kamar, gue bilang gitu kan. Udah tutup pintu kamarnya. Pokoknya intinya suruh pulang. Kenapa sih mbak? Udah lu inget kan cerita gue? Astagfirullahaladzim, iya gitu-gitu. Baru inget ya. Tapi dia nggak ngelihat ada cewek duduk di balkon. Jadi cuma gue yang ngelihat. Dan pada saat gue teleponan itu gitu ya, gue ngerasa kayak gini. Kok gue dari mobil kayak kecium bau durian dan sampah juga ya gitu. Aduh, jadi kayak ini tuh bener-bener mengganggu gitu baunya. Udah kan, abis itu, udah gue balik sekarang ya, gue bilang gitu. Udah cepetan tuh cowok lo suruh pulang deh, gue bilang gitu. Udahlah tuh, akhirnya gue balik kan. Gue balik, terus gak tau lah itu cowoknya si dia kapan pulang ya gitu. Terus selang beberapa hari kemudian, gue datang ke situ lagi. Dan si Tiara ini cerita, jadi pada saat malam itu kita nongkrong, ternyata malamnya dia lanjut tidur, dia diganggu. Dua-duanya nih, cewek sama cowok nih, si Tiara sama si cowoknya gitu. Nah jadi si cowoknya merasa Tiara itu tidur di sebelahnya tapi tangannya begini. Gitu. Nah tapi cowok ini ngerasa ada yang ngelus-ngelus kepalanya dia. Ada yang ngelus-ngelus kepala dia, tapi pada saat dia notice tangannya si Tiaranya di sini, dia langsung sayang gitu. Apa sih gitu? Ini ada yang ngelus-ngelus kepala aku, dia bilang gitu. Ini siapa ya? Nah nggak lama si Tiara bilang ini udah cuekin aja, udah nggak usah digubris gitu. Itu tiba-tiba selimutnya Tiara ditarik. Ditarik gitu. Dan pada saat dia mau ngambil selimutnya lagi, kakinya yang ditarik. Diseret tuh? Iya, ditarik gitu dari tempat tidurnya itu kan.
Akhirnya bangunlah nih kan mereka berdua dan nggak tidur lagi saat itu. Dan besoknya itu mungkin selang 2 hari atau 3 hari, si Tiara sama cowoknya ini memutuskan untuk pergi ke Sukabumi atau Subang, Sukabumi kayaknya, untuk ketemu orang pintar. Dia bilang nih, si orang pintarnya bilang penghuni di kosan itu memang seneng sama si Tiara. Oh ya. Menganggap Tiara ini adalah temennya. Gitu. Nah terus udah gitu jadi terus gimana nih Pak gitu kan, solusinya bagaimana gitu. Kira bilang gini, ya udah nggak usah digubris yang kayak begitu, jangan sampai kalian berteman deket lah gitu intinya. Ini kita dengar cerita dari Tiara nih ya. Dengar cerita dari Tiara. Akhirnya dikasihlah tuh sesuatu yang harus diritualkan. Kebetulan si Tiara ini tuh agamanya Buddha. Jadi ya kita nggak mungkin juga nyuruh dia untuk baca-baca doa apalah gitu ya. Intinya adalah pada saat dikasih zikiran atau doa dari si bapak ini, itu yang mengamalkan ya si pacarnya. Nah di situ juga akhirnya mereka memutuskan untuk nikah siri itu di Sukabumi, karena si cowoknya ini menganggap ya dengan mereka kumpul kebo gini akhirnya mereka diganggu kali, karena kan ibu kosannya bilang begitu, nggak boleh macam-macam. Udah sampai si Tiara ini dikasih satu lukisan, itu lukisan harimau yang dipercaya tuh ini neneknya yang ngasih gitu ya. Yang dipercaya adalah itu untuk menolak bala, untuk ngamanin si Tiara. Tapi dengan adanya lukisan itu ya nggak jadi solusi, karena menurut si Tiara itu malah lukisan ini kadang-kadang matanya tuh jalan gitu. Malah tambah serem berarti. Iya gitu, mana di dalam kamar kan sambil ngamatin itu. Nah singkat cerita adalah dari ceritanya Tiara ini akhirnya gue bilang sama Dea, gue bilang mungkin gue cuma sesekali ke tempat lo ini, ke kosan, tapi kan lo yang tinggal di sini, lo nyaman gak? Takutnya nanti lu diganggu gitu, lo yang diganggu. Terus si Dea bilang, sampai saat ini sih sebenarnya gue masih nyaman aja sih Mbak, dia bilang gitu kan. Walaupun memang sering banget gue nyium bau duren dan bau sampah, kayak gitu kan. Udah, nah terus oke lah kalau misalkan memang lo mau ya selesain aja akhiri sampai masa sewa lo inilah, sampai masa sewa lo berakhir. Oke lah. Nah gue masih sering tuh nemenin si Dea ada di situ gitu kan. Sampai lo inget kan tadi ada sosok yang suka menggelinding di genteng rumah warga itu. Dan itu gue mengalami kejadian itu, gue ngeliat gitu ya. Jadi saat itu memang cuacanya lagi panas gitu hawanya. Akhirnya gue sama Dea ini nongkrong di depan kamar, duduk di lantai lah gitu, nongkrong di depan kamar. Nah tiba-tiba itu kayak ada suara kayak kucing berantem ya. Jadi di atas genteng, gitu loh, kucing gitu. Terus gue bilang usir Dea gitu kan. Katanya kalau ada kucing berantem kan katanya bad luck, gitu lah. Jadi usir gitu. Terus si Dea ini berdiri kan, dia nggak ngeliat apa-apa. Di atas genteng itu nggak ada kucing, nggak ada apa-apa gitu kan. Nah berhenti memang suaranya tuh. Terus gue penasaran kan, masa sih nggak ada, segitu cepatnya tuh kucing hilang ya di genteng. Akhirnya gue berdiri, gue ngelongok juga dong. Kan genteng itu kan posisinya begini ya. Agak nurun gitu. Agak nurun kan. Dan ini balkon kosannya si Dea kan. Logikanya kalau ada sesuatu menggelinding, itu kan dari sini ke sana dong. Iya, turun ke bawah gitu. Turun ke bawah. Kalau ini melintas. Oh, miring gitu ya Pak? Iya, kalau ini melintas gitu. Jadi gue kayak kaget gini kan. Itu apaan ya Dea? Lu lihat gak? Gitu, itu apa ya? Nah, si Dea sih nggak ngelihat, tapi penglihatan gue itu adalah kepala. Kepala gelinding? Kepala ngelinding, dan itu mukanya tirus. Oh, lancip gini? Iya, mukanya tuh lancip, tapi gue punya keyakinan bahwa itu kepala laki-laki, karena itu kayak alisnya itu menurut gue tuh tebel gitu. Oh iya. Alis cowok lah gitu ya. Nah, tapi itu menggelinding. Nah, lucunya itu menggelinding ya mukanya ngadepnya ke gue. Oh, mukanya ngadep tapi gelinding muter gitu. Gelinding gitu. Jadi gelindingnya bukan begini kayak bola gitu, tapi gelinding kayak roda. Iya, jadi mukanya muter kelihatan. Iya, mukanya tuh ngadepnya ke sini. Buset dah. Itu gue yang
lu beneran lu nggak ngeliat? Gue bilang gitu kan. Terus ini benar nih, kayaknya ini yang dibilang sama Tiara, suka ada sesuatu yang menggelinding di atas genteng. Gitu kan. Nah udah, akhirnya gue bilang sama dia beneran deh, kalau menurut gue lo harus keluar dari kosan ini daripada nanti lo yang diganggu. Karena menurut si ibu kosnya ini kan juga jangan macem-macem lah di sini gitu. Jangan macem-macem di sini, terus nanti kalian sendiri yang tanggung resikonya. Kan sekarang gini ya, namanya itu kosannya dia. Masa sih kalau memang nggak benar-benar ekstrim, dia bisa nge-warning penghuni kosannya begitu? Iya, kayak ngancem gitu ya. Ngancem ya, kan dia takut kosannya nggak laku, harusnya begitu dong. Bener-bener. Tapi kalau ini kok nge-warning, berarti kan gangguannya itu ekstrim gitu. Udah tuh sampai akhirnya si dia memutuskan untuk oke lah, sebulan kurang berapa hari, akhirnya dia bilang, udah Mbak, kayaknya gue mutusin untuk gue pindah kosan aja deh. Gitu. Nah, kebetulan dia ini dapat tempat kosan itu yang nggak jauh dari kosannya ini. Kosannya si ibu gitu. Pindah dan itu harganya mahal. Harganya itu 1,2 juta. Jauh banget. Jauh banget gitu. Bahkan kosannya yang lama ini sebenarnya lebih oke gitu secara tata ruangnya, terus bangunan yang baru direnov kayaknya gitu ya, dibandingkan kosan yang ditempatin ini. Nah, yang lucunya adalah saat kita pindahan tuh ke kosan yang baru, kita ketemulah sama salah satu cewek ekstras ini nih. Yang 5 ini, berlima. Tapi salah satunya yang kesurupan. Gitu, yang kesurupan doang. Jadi kita ketemu di kosan yang baru, terus dia tuh di situ sama ibunya. Jadi ibunya lagi berkunjung tuh ke situ. Nah, akhirnya kita nanya, itu cewek yang ini nih yang kemarin ngekos di tempat kita. Nah ternyata si ibunya ini notice gitu sama kita lah. Mbaknya juga yang waktu itu ngekos di situ ya gitu kan. Terus udah gitu baru pindah ya di sini Mbak. Iya baru. Terus sama saya juga tuh semenjak yang kejadian itu dia bilang. Jadi ternyata anaknya itu jadi suka histeris tuh semenjak diganggu itu. Jadi sepertinya sosok perempuan ini tuh kayak ngikutin dia gitu, ngikutin dia terus ternyata Mbak, anak saya baru cerita, jadi selama anak saya pulang malam apa segala macam, dia tuh suka dihadang di gang, itu udah dihadang sama cewek ini, sama perempuan yang sama. Gitu. Dan lucunya Putro, dia perempuan ini tuh nggak pernah menghadap mukanya, jadi nampaknya tuh selalu membelakangi. Gitu. Nampaknya tuh selalu membelakangi, tapi seakan-akan kayak berjalan mundur ya pada saat nyamperinnya itu. Itu ngedeket jatuhnya? Ngedeket, jadi nggak ngasih lihat mukanya, tapi jalan ngedeket tuh mundur gitu. Kalau ke arah kita. Nah, si anak ini kan mau nggak mau ya, namanya dia harus pulang ke kosannya, otomatis ya diberani-beraniin gitu. Dan mengalami kejadian yang sama seperti yang gue alami. Jadi dia jalan maju, ini jalan mundur ya. Si perempuan ini. Tapi akhirnya nembus dan dia ngelihat udah di belakang. Kan ngelihat harusnya pada saat dia udah nembus gini kan dia ngelihat muka depannya dong. Tapi ini enggak, tetap membelakangi. Tapi nembus gitu. Itu kejadian pertama. Terus yang kedua juga dia sering ngelihat perempuan oncang-oncang kaki dari balkon. Tapi yang lucunya kenapa itu di depan kamarnya si Dea dan Tiara? Padahal logikanya pohon durian itu adalah di sisi kanan, kamar si Dea itu di sisi kiri. Jadi kayak berjalan ke situ gitu kan. Kayak keliling gitu ya. Keliling ya gitu, keliling. Dan bahkan di lantai bawah pun itu yang benar-benar nih cewek tuh kayak nembus gitu. Sampai akhirnya ini ada yang kelewat ya. Jadi pada saat kita mau pindahan, kita beres-beres barang itu, kan di depan itu kayak ada warkop kecil lah gitu. Ada warkop tempat anak-anak ngekos situ pada nongkrong lah. Jadi pas kita mau pindahan itu si penjaga warkop itu nanya gitu sama kita, kok udahan Mbak? Gitu kan. Kok udahan? Terus akhirnya kita jawab lah gitu. Kalau di kosan itu tuh kita ngerasa diganggu lah gitu. Itu mah udah lama Mbak, katanya gitu. Udah tahu berarti dia. Udah tahu dia gitu. Cuma ya menghargai pemilik kosan lah. Jadi dia tidak menyebarkan berita yang serem itulah gitu. Jadi di-keep sendiri sampai ada yang nanya.
Terus gangguannya apa, begini perempuan gitu. Terus oh iya itu mah dulu tuh si itu cewek itu tuh emang gantung diri di pohon duren katanya. Jadi warga situ pun udah tahu. Sampai sempat mau diramein kok gitu. Karena meneror satu dan mau makan korban. Oh, ada korban juga? Iya, yang mau nebang pohon duren itu. Oh, yang itu. Ya. Cedera, sakit, bahkan ada yang meninggal. Nah, jadi ini benar-benar nembus-nembusin rumah gitu. Jadi kayak misalkan warga di rumah ini ngelihat dia nembus gitu ke tembok, ternyata nyambung nih warga yang sini ngelihat. Jadi dia jalan nembus-nembusin. Iya. Nembus-nembusin rumah-rumah. Udahlah tuh sampai akhirnya, tapi nggak ada satupun orang yang bisa mindahin sosok ini. Rasanya karena mungkin kekecewaan yang sangat dalam, terus juga suicide kan matinya tuh. Jadi ya mungkin ada sesuatu yang lain yang negatif yang menempelin arwahnya itu gitu. Nah udah selain itu menurut penjaga warung adalah ini tuh sebenarnya tanah warisan yang mau dijadiin kosan ini, tanah wakaf ya, sebutnya tanah wakaf. Nah, si ibu kos ini adalah pewaris tunggal. Gitu. Ada ketidakikhlasan gitu. Tadinya mau dijadiin pemakaman warga. Pemakaman warga apa masjid, lupa ya gue ya. Pokoknya intinya diwakafkan gitu. Terus si ibu kos ini salah satu pewaris, satu-satunya pewaris tunggal nggak terima. Lahan sebesar ini kok diwakafkan gitu. Ada jiwa-jiwa serakah juga ya gitu. Kayaknya lebih baik gue buat bisnis gitu kan daripada diwakafin. Akhirnya dibikinlah kosan itu gitu. Jadi ya percaya nggak percaya negatifnya itu nyamber ke kosan ini. Kosan ini gitu dengan sosok itu. Berarti sampai sekarang ya, sampai si Mbak Dea tadi pindah ya, itu nggak ada cerita ini tuh kenapa sih si cewek ini? Itu sih kalau menurut warga katanya ditinggal nikah sama cowoknya. Oh, tinggal nikah. Jadi, dari kesaksian warga yang seperti itu, dari cerita warga itu, gue akhirnya yakin bahwa mimpi gue ini bukan sekedar mimpi. Jadi seakan-akan kayak gue itu dikasih flashback memorinya si perempuan ini mungkin ya. Iya mungkin. Gitu. Dari mimpi yang tadi tuh ya. Iya, dan ternyata itu dari menurut warga juga. Di dekat pohon duren itu ada mata air. Oh, ada juga menurut warga tadi. Iya, menurut warga. Jadi ada air di situ, gitu. Ada mata air di situ. Jadi itu sangat sinkron dengan mimpi gua. Di situ ada pancuran mata air, ada pohon duren. Oke. Tapi mata airnya udah nggak ada itu ya? Kayaknya dialirin dari bawah buat ke warga-warga ini gitu. Dibuat jalur sendiri lah. Iya, dibuat jalur sendiri kayak gitu. Berarti untuk terornya sendiri nggak cuma di kosan berarti? Nggak, di rumah warga. Menurut warga-warga sekitar ya emang sering tembus-tembus gitu ya? Sering tembus-tembus dan sama. Mereka cium bau duren dan sampah. Gitu. Dan ternyata sampai sekarang pohon duren itu masih ada. Dan itu masih ada pembuangan sampah, cuma sampah yang nggak terlalu banyak gitu. Iya. Berarti kayak semacam itu ya ilegal lah ya, buang sampah sembarangan. Buang sampah aja di situ gitu. Juga sih. Macam. Apalagi tadi emang tanahnya ya sebenarnya orang tuanya mau wakafin. Tapi emang karena dia satu-satunya pewaris jadiin kos-kosan. Disalahgunakan. Gitu. Dan ternyata kenapa warga juga jadi agak nggak mau tahu dengan urusan nih ibu ya. Karena katanya mulutnya itu pedes banget. Jadi ibaratnya kalau ada terjadi apa-apa tuh kayak yang kesurupan di situ lah atau apa, warga ya bodo amat ya udah itu nggak mau tahu lah itu resiko lu. Iya urusannya gitu. Tuh. Jahat sama tetangga. Jadi kalau ada masalah ya tetangga juga nggak mau bantu lah. Tetangga nggak mau bantu gitu, tapi tetangga juga nggak mau ngungkit tentang tanah wakaf itu. Gitu. Gimana pun ya itu hak dia lah ya mau dia. Iya betul. Nah tadi kan ada si 5 ini ya yang pemain figuran ya. Yang 3 tidur dan ternyata 2 kesurupan. Nah tadi kan si ibu kosnya sempet ini nih, makanya jangan macam-macam nih. Tapi yang berdua ini nggak macam-macam kan nih sebenarnya? Nggak macam-macam, cuma mungkin ya gue nggak tahu, iseng aja diisengin gitu karena ini berdua ini memang kondisinya mungkin habis capek kerja gitu, terus jam segitu belum tidur gitu kan, terus malah ngobrol ketawa-ketawa apa gitu. Mungkin kecapean, bengong sedikit masukin gitu. Nah kayak gitu. Dan yang gawatnya lagi Putro ternyata
si sosok ini itu suka mempengaruhi anak-anak kos untuk juga. Oh, tapi pernah ada kasus? Jadi sebelumnya itu kayak gini, ada pernah kasus itu hampir terjadi, cuma untungnya terselamatkan lah. Oh, alhamdulillahnya nggak sampai susah gitu ya? Nggak sampai gitu. Tapi itu dengan cara yang bermacam-macam. Kalau si cewek ini kan misalkan dengan diri ya, gitu. Tapi ini cara yang dilakukan itu, ini Nadi, pokoknya intinya gitu, intinya tuh itu serem banget. Jadi gue pun mengalami sendiri nih Putro. Jadi pernah suatu ketika gue lagi nunggu dia pulang kerja, gue berdiri di atas balkon, gue tuh takut ketinggian. Gitu. Jadi walaupun itu di lantai 2, itu rasanya kalau ngelihat ke lantai 1 tuh, aduh, gue ngilu ya gitu, kaki gue ngilu gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu kayak gue gini ya, gila banget ini mempengaruhinya. Jadi di otak gue tuh kayak, gimana sih rasanya kalau loncat dari sini? Oh iya. Kayak pikiran apa gitu ya? Pernah sih pikiran begitu juga sih. Jadi selintas gitu ya? Selintas, tapi menurut gue itu tidak mungkin untuk orang yang fobia ketinggian. Ya benar. Untuk noleh ke bawah aja itu gue takut. Gue bisa ada kepikiran saat itu, gimana rasanya ya kalau gue loncat dari sini? Iya. Jadi kayak semacam pengaruhin gitu ya? Mempengaruhi gitu. Berarti kalau kita emang nurutin pemikiran kita ya bisa loncat. Bisa loncat. Iya benar. Dan dalam bayangan gue tuh kayak apa ya? Kok ekstrim banget apa yang gue bayangin ya? Sampai gue pikir kalau kepala duluan yang kena nih kayak gimana sih bentuknya gitu loh. Wah itu kebayangnya tuh yang benar-benar gila, kok gue punya pikiran kayak gitu ya gitu loh. Sampai akhirnya begitu gue menyadari kayak yang gue sendiri untuk berdiri di pinggir pagar balkon aja itu gue nggak mau. Jadi pada saat gue nongkrong sama dia yang berdua itu kan makanya kita cuma duduk di lantai tuh. Karena gue takut ketinggian. Iya. Lo bayangin saat itu gue sendirian gitu ya. Dan gue ngebayang seperti itu. Untungnya gue lagi nggak ada masalah gitu ya. Berarti sebegitu pengaruhnya gitu. Iya. Apalagi emang kalau orang-orang ini yang emang lagi ada masalah gitu. Bisa jadi diturutin aja gitu ya. Betul. Iya. Oh ya. Dan satu lagi kejadian. Akhirnya si Tiara ini pun pindah. Jadi si Tiara dan Bobby ini pun pindah dari kosan. Nah lucunya adalah jadi pada saat mereka mau pindah nih, mereka nih telepon kita lah gitu. Ibaratnya kayak perpisahan gitu ya. Lu datang dong ke sini, gue mau pindahan nih gitu. Nah kondisinya adalah saat itu Tiara kan sudah nikah siri dengan Bobby. Tiara ini sedang hamil 2 bulan. Udah packing apa segala macem. Terus udah gitu kita juga datang ke situ kan, barang-barang udah dirapi-rapihin. Tiba-tiba itu si Tiara kayak orang kesurupan. Barang udah tinggal diangkut-angkutin, dia tebar-tebarin, dia banting-banting semua. Jangan, gitu ya. Jangan ajak dia pindah dari sini. Jangan, dia itu teman saya, dia itu punya saya. Sampai bahkan si Tiara ini ngeremes-remes perutnya. Kayak hamil tadi ya? Iya lagi hamil. Jangan pokoknya gitu mukul-mukul perut yang remes-remes perutnya. Udah akhirnya dari situ ya lebih yakin lagi bahwa udah kita pindah deh, kita cabut dari sini karena udah mencelakakan gitu. Berarti sebegitunya ya? Sampai sebegitunya mempengaruhi dari si wanita perempuan ini. Oke. Dan tadi kan ada si kamarnya si Mas Edo tadi ya? Iya. Itu tahu nggak sih kenapa panas? Jadi kalau kita sih percayanya kayak mungkin ya si hantu perempuan ini kan diri karena kekecewaan dengan pacarnya gitu yang ditinggal nikah. Kita sih cuma berpersepsi kita gitu ya. Mungkin dia suka kali sama si Mas Edo gitu ya. Secara dia laki-laki sendiri di situ gitu. Terus jadi hawanya itu ya panas. Panas di situ. Karena berarti cuman kayak asumsi aja lah ya. Asumsi aja gitu. Karena si Mas Edo ini cuma ngerasa kayak emang panas banget di kamar gue, tapi kan berhubung dia jarang-jarang tinggal di situ ya, jadi dia sih nggak ngalamin seperti itu, tapi aneh aja sih. Iya aneh aja sih. Berarti kan tadi kalau naik tangga ini ke kamarnya Mbak Dea, kiri apa kanan? Jadi ini tangga sebelah kiri, jadi kamar dia itu paling kiri. Oh paling kiri. Nah kalau ke
Mas Edonya ini? Mas Edonya kesanaan dikit lah, ke kananan dikit gitu. Kenapa jangan-jangan kamarnya Mas Edo pas banget di belakangnya ini, Wonduren? Enggak sih, masih beberapa kamar lagi. Ya? Cuma ya itu kamarnya Mas Edo ini memang yang paling panas. Nah, itu aneh juga itu kenapa ya? Iya. Kalau misalnya pas banget di belakangnya Wonduren ya bisa jadi lah ya karena benar. Auranya ke situ apa gimana. Oke, berarti agak aneh juga nih. Agak aneh juga. Kenapa bisa panas begitu? Apalagi tadi sampai diomongin, tiba-tiba pecah. Bohlam lampunya itu pecah. Itu nggak habis pikir sih ya. Nggak habis pikir, jadi memang kuat gitu energinya gitu. Rasanya sih memang diincer kali ya si Edo ini gitu. Mungkin nggak suka juga diomongin nih. Iya, bisa jadi gitu. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Sinta nih. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi, walaupun sering main doang nih ya Mbak ya? Sering main. Nggak nempatin lah ya? Enggak. Untungnya nggak nempatin nih. Untung nggak nempatin. Kalau nempatin mungkin bisa lebih banyak lagi ya? Bisa lebih banyak lagi ya. Untuk sekelas sering main aja, sering udah diganggu kayak gitu. Iya, benar-benar. Oke, thank you banget. Thank you juga. Udah mau datang lagi nih ke channel Kisah Tengah Malam. Dan bagi kalian yang mau jadi narasumber juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi aja. Oke, segitu dulu akhir kata gua Putro pamit undur diri. Mbak Sinta juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.